طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبسدر المتصل إليه رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه وبركاته ونفحاته في الدارين يا رب العالمين. يقول راجي سدهني يرحمة القديري أي أحمد المشهور بالدرديري الحمد لله العلي الواحدي العالم الفرد الغني الماجدي وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. Dan semulia-mulia salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Karimi, itu kan Al-Karimi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Asma Husna sah-sah saja disematkan kepada manusia, namun tanpa menyamakan maknanya. Al-Karimnya Allah tidak sama dengan Al-Karimnya manusia. Kita bilang ya akhil karim, ya azizi, atau ya walidil karim, ustazinal karim, tidak masalah. An-Nabiyul Karim, tidak masalah. Bukan berarti menyamakan dengan Allah, tetapi karimnya memang karim daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada makhluknya. Memang sudah Allah berikan, tetapi tidak sama yang diberikan dengan apa yang dia miliki subhanahu wa ta'ala. Wa alihi wa sahbihi al-athari, dan juga kepada keluarga dan sahabat al-athari yang suci. Suci di sini bukan suci seperti malaikat dan lain sebagainya, seperti nabi, tidak. Tetapi nabi itu juga. Ini kan keluarganya dibilang suci, tapi tetap tidak sama dengan sucinya para nabi. Tapi dibilang suci. Maka begitu juga manusia atau nabi dibilang karim, juga tidak sama dengan karimnya Allah. La siyama rafiqihi fil ghari, tak terkecuali atau khususnya siapa yang menemani beliau di gua. Siapa yang menemani beliau di gua? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa ini dikhususkan? Ya, ini juga sudah masuk kajian akidah, di mana seakan-akan musannif ingin menegaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memuliakan keluarga dan sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang oleh kelompok lain yaitu Syiah tidak senang dengan beliau. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan semua sahabat dan keluarga. Wa hadhihi aqidatun sunniyah samaituhal kharidatal bahiyah. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunniyah di sini maksudnya ya berdasarkan sunnah, bukan akidah yang dibuat belakangan, bukan yang dikarang-karang belakangan, tetapi akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabat, akidah para ulama salaf, para tabi'in. Namun di saat dimana akidah itu sudah diganggu gugat oleh sebagian orang dan muncul aliran-aliran baru yang menyesatkan akidahnya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan kawan-kawannya itu, maka hadirlah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk memelihara dan merawat akidah Nabi, sahabat, Ahlul Bait, tabi'in dan tabi'in itu. Di saat muncul banyak orang yang sedikit-sedikit main logika, muncul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjaga akidah
Yang benar itu dengan dalil-dalil akli, dengan dalil-dalil logika. Maka dinisbatkanlah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya bukan yang mengarang akidah Ahlus Sunnah, tapi yang menjaga, memelihara, merawat, membela, mengokohkan, melestarikan, mempertahankan, sebut sudah semuanya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama itu Al-Kharidah Al-Bahiyah, dinamakan kitab ini dengan, atau nazam ini dengan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Latifatun, latif saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Itu kelebihan para ulama, sedikit ditulis tapi isinya padat dan syarat dengan ilmu dan makna. Takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi. Cukup insyaallah ini untuk menguatkan akidah kita, karena apa yang ditulis oleh beliau ini intisari atau poin-poin dasar yang penting daripada ilmu akidah. Cukup insyaallah. Wallaha arju fi qabulil amali wan naf'i minha. Thumma, beliau memohon kepada Allah agar amal ini, ini amal soleh ini, amal yang sangat soleh ini, mengarang kitab ini, beliau memohon dikabulkan dan memohon bermanfaat dan dapat menghapus dosa, menggugurkan dosa, dan insya Allah terkabul dan manfaatnya sangat dirasakan sampai detik ini oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Pancor ini. Alhamdulillah. Aqsamu hukmil aqli. Nah, sudah masuk. Tadi muqaddimah doang tadi itu. Tadi semua muqaddimah. Aqsamu hukmil aqli la hiyal wujubu thummal jawazu fafham munihta ladzatal afhami. Pertama-tama kata beliau, pahamilah bahwa secara akal sehat itu ada 3 hal yang tidak ada keempatnya. Pertama wajib, kemudian mustahil, yang ketiga jaiz. Wajib itu artinya pasti, mustahil ya mustahil, jaiz mungkin saja. Ada lagi yang ketiga selain keempat, tidak ada. Segala sesuatu antara pasti atau mustahil atau mungkin saja atau boleh saja. Itu pertama yang harus diketahui. Fafham katanya, pahamilah. Buka halaman 33. Yang punya kitab halaman 33. Faidah dari Syekh Hasan Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Qala Imam Al-Haramaini wa jama'atun. Imam Al-Haramain ini gurunya Imam Ghazali ya, kalau tidak salah. Inna ma'rifata hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa hiya nafsul hukm al-aqli, faman lam ya'rifha falaysa bi'aqil. Tuh. Kata Imam Imam Al-Haramain, mengetahui yang 3 tadi, wajib, mustahil dan jaiz, itu yang tidak tahu itu tidak bisa bi'aqil katanya. Tidak berakal dia yang tidak tahu itu, harus tahu itu. Wal muradu bil ma'rifati walau ijmalan, tapi mengetahui di sini tidak mesti detail, secara garis besar juga cukup. Yaqul Abdul Faqir afallahu anhu, berkata Syekh Hasan Al-Masyat rahimahullah taala, fa yanbaghi al-i'tina' bi hadhihi al-aqsam
wal qaul bi anna ma'rifata hiya al-aql bina'an 'ala annahu al-'ilm bi wujubil wajibat wa jawazil jaizat wa istihalatil mustahilat. Maksudnya tidak berakal orang yang tidak tahu itu, maksudnya itu begini. Mengetahui bahwa yang pasti itu pasti, yang mustahil itu mustahil, yang mungkin itu mungkin. Tahu itu sudah berakal. Tapi kalau yang mustahil dibilang mungkin, yang pasti dibilang mustahil, itu tidak berakal. Itu maksudnya. Berarti yang bilang Allah tidak ada, dia tidak berakal sehat itu. Tidak berakal sehat. Misalnya, kata kemudian yang mungkin dibilang nggak mungkin, itu juga tidak berakal sehat. Contoh, ini gelas ini. Gelas ini mustahil ada yang bikin dia tiba-tiba ada dengan bentuk seperti ini. Nah, orang yang mengatakan seperti itu berakal apa tidak dia? Tidak berakal, berarti dia itu orang gila itu. Nggak berakal sehat, karena dia menganggap yang pasti itu malah mustahil. Karena gelas ini pasti ada yang bikin. Kopi itu juga pasti ada yang bikin. Ada yang bilang nggak mungkin ada yang bikin. Memang sudah ada. Berarti dia tidak berakal sama sekali, orang gila itu. Bawa ke selakalas. Tuh. Dan itu sudah masuk mulai tentang sifat wujud. Sifat wujudnya Allah. Wujud Sang Pencipta. Gelas saja secara akal tidak mungkin tidak ada yang buat. Lampu ini secara akal tidak mungkin tidak ada yang buat. Kipas dan seterusnya pasti ada yang buat. Apalagi yang lebih besar dan lebih indah dan lebih terstruktur dan lebih rapi daripada semua ini. Gunung, awan, matahari, ya, perputarannya segala macam, bumi, langit, siang, malam, yang lebih besar dan lebih indah, lebih lebih dahsyat. Maka lebih tidak mungkin lagi, lebih mustahil lagi tidak ada yang membuatnya. Jika ada yang mengatakan ini jadi tiba-tiba begini saja, tiba-tiba jadi begini, tidak ada yang menciptakannya, maka dia dibawa ke selakalas. Ada yang tadi selakalas ini? Ya, maksudnya mohon maaf, jangan tersinggung. Selakalas nama tempat sebenarnya ya, tapi maksud kita bukan tempat itu, tapi RSJ-nya ya, Rumah Sakit Jiwa yang beralamat di selakalas. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Kenapa kalian ribut? Kenapa enggak dari tadi gitu ya? Tahu saya isi hati kalian itu ya. Gak pada nanya-nanya kah lah? Oh, ada yang nanya, lanjut sudah. Wa wajibun syara'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'ali fa'rifi. Wajib hukumnya secara syar'an. Wajib syar'an. Nah, kalau wajib di sini bukan wajib tadi ya. Wajib tadi kan pasti maksudnya. Wajib aklan kalau yang tadi ya. Ini wajib syar'an. Kalau wajib syar'an maksudnya yaitu jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Ada lagi namanya wajib urfan. Wajib urfan ini wajib secara adat. Itu tidak sih berdosa itu jika ditinggalkan, tapi itu jika ditinggalkan ya mungkin dikeroyok massa lah mungkin ya. Dikeroyok massa karena menyalahi adat. Ya. Wajib urfan misalnya kalau orang menikah ya seperti pesuka ya. Tahu pesuka itu? Enggak tahu? Nanti akan ada waktunya, sabar ya. Ada pesuka, nama itu kan tidak wajib syar'an, tapi wajib urfan. Wajib secara adat ya. Apalagi misalnya kayak pokoknya yang diharuskan secara adat, tapi secara agama tidak. Nanti ada wajib kanunan, wajib secara hukum negara, hukum undang-undang negara.
Contoh misalnya keluar pakai SIM, naik kendaraan pakai SIM. Kalau enggak dihukum itu. Enggak boleh kita bilang sampai sih emang wajib, apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Enggak usah bilang begitu, karena memang itu tidak wajib secara syara'an, tapi dia wajib secara kanunan, secara hukum negara. Nah, wajib syar'an apa? Apa yang wajib syar'an di sini? Yang berdosa jika ditinggalkan. Ma'rifatullahi al-aliyyi fa'rifi, mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah di sini mengenal sifat-sifatnya, ya. Buka halaman 35. Di situ ada paragraf wa'lam, ketemu? Ketemu enggak? Wa'lam anna ma'rifata haqiqati dzatil ilahiyatil aliyati la sabila ila husuliha. Ketahuilah, ma'rifat di sini bukan ma'rifat kepada zat Allah. Kalau itu la sabila ila husuliha, tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Kata Syekh Hasan Al-Mashab, jangan bermimpi, jangan pernah berpikir dapat mengenal hakikat zat Tuhan. Kenapa? Li'adami imkani dzalik, karena itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Walidha, mana dia? Fa innal haditha yaqsuru bit-tab'i an 'azim hadzal maqam. Kenapa tidak mungkin? Kata beliau, ya Allah, kita ini hadis, kita ini tahu dirilah. Itu kata beliau. Siapa kita untuk bisa mengenal zat yang makamnya memang tidak bisa dijangkau. Kan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan keagungan baginda Rasulullah SAW yang kita tidak mungkin menjangkaunya. Ya, kalau makhluk saja kita tidak mungkin menjangkau hakikat kemuliaan, nggak mampu kita nilai, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita saya dengar waktu ngaji di Mesir. Jadi orang jalan ketemu berbaris. Yang berbaris ini dia berbaris antri menerima sembako dari seseorang. Kita bilang Masya Allah, orang itu dermawan dan orang itu kaya. Betul? Betul apa tidak? Kaya orang itu. Insya Allah. Kapan saya kaya dia? Ada gitu kita bilang ya. Besok pagi dia jalan ke tempat lain. Ternyata orang itu yang kaya itu ditemukan di tempat lain ngantri menerima sembako juga. Inilah ujian kita bilang ya. Ternyata orang yang sebelah kaya itu miskin. Atau dia kaya tapi ternyata tempatnya ngantri itu lebih kaya dari dia. Yang itu saja saya geleng-geleng lihat kekayaannya. Rumahnya lumayan megah. Gimana lagi itu tempatnya ngantri itu pasti lebih kaya. Besoknya orang yang kedua itu ditemukan ngantri di tempat yang lain. Berarti yang ketiga itu jauh lebih kaya. Begitu terus, akhirnya udah stres, dosa sedang mau keluar lagi besok pagi katanya. Nggak habis pikir ya kan, ada istilah seperti itu ya. Nggak habis pikir, nggak bisa kita pikirkan lagi kekayaannya yang ketiga itu. Apalagi keempat, kelima, keenam semua. Kalau dia terus-terusan. Nah, ini perumpamaan. Orang yang lebih pintar dari kita saja kadang kita gak habis pikir orang ini gimana belajarnya, ya kan? Gak habis pikir nih apa makannya, yang dulu dikasih makan apa sama waktu dia dihamili ibunya makan apa, kita bilang macam kita bilang.
Ya? Ternyata orang yang kita puji, yang kita kagumi dan kita herankan kepintarannya itu, ternyata dia hanyalah murid yang lemah, yang bodoh di hadapan gurunya, si fulan. Maka bagaimana lagi gurunya ini, ya, kita bilang, ya Allah, ini muridnya aja kita apa istilahnya, keblinger kayak kita bilang, bingung gitu lah, menganga kita melihat, apalagi murid gurunya. Ternyata gurunya ini waktu sekolah dulu juara 10. Paham kan? Paham? Apa kita bilang, innalillahi juara 10 aja kayak gitu pintarnya, ya kan? Pusing sudah itu, pusing itu. Gimana yang juara satunya, ya? Ya kita bilang, ya apa enggak? Gimana yang juara satunya? Ternyata yang juara satunya ini sering dibodoh-bodohin sama gurunya. Artinya yang juara satu ini yang kita udah nggak mau kita pikirkan sudah, saking tidak sampai. Ternyata dia dibilang bodoh sama gurunya. Allahu Akbar, yang kayak gitu aja bodoh, gimana yang pintar? Betul atau tidak? Udah stres, sudah itu stres. Coba kalian jiwai contoh ini. Supaya kita tahu diri, maksudnya supaya tahu diri. Jangan noak berpikir tentang zat Allah. Noak mengatakan saya kenal Allah, ma'rifatullah. Itu suul adab itu. Guru kita saja kita tidak habis pikir tentang kealimannya. Gimana dengan gurunya? Gimana dengan guru-gurunya? Terus bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ampun sudah tidak mau kita pikirkan sudah itu. Ternyata yang tidak mampu kita pikirkan itu hanyalah hamba. Bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani mikir tentang Allah? Berani? Maksudnya? Jadi perumpamaan ini penting agar dalam hati tertanam keyakinan bahwa kita ini hamba yang lemah, dan bagaimanapun kita mencerdaskan akal pikiran kita tidak akan mampu menjangkau tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita ketahui tentang Allah? Sifat-sifat, beberapa sifatnya Allah yang Allah sendiri kasih tahu ke kita. Kalau Allah tidak kasih tahu, tidak kita tahu juga. Beberapa sifat Allah yang Allah sendiri beritahukan kepada kita lewat kitab suci Al-Quran dan lewat penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah yang kita mampu. Selebihnya subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau sendiri kasih tahu kepada kami Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa kemudian kata, nah ini qala walidzalika lamma su'ila Siddiqul Akbar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya Sayyidina Abu Bakar, bima arafta rabbaka, dengan apa? Coba jelaskan kepadaku, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Araftu rabbi birabbi, walaula rabbi ma araftu rabbi. Subhanallah. Saya mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya apa mengenal Tuhanku dengan Tuhanku? Yang saya kenal dari Tuhanku adalah sebatas yang Tuhanku beritahukan kepadaku. Yang Tuhanku tidak beritahukan, ya saya tidak tahu. Walaula rabbi ma araftu rabbi. Dan kalau, ya seperti tadi, kalau Tuhan tidak mau beritahu, saya tidak akan tahu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau Sayyidina Abu Bakar, hal ya'ti li basharin an yudrikahu, apakah mungkin manusia itu mampu mengenalnya?
Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Al-ajzu 'anil idrak. Mengenal Tuhan itu yang benar adalah mengaku bahwa diri ini lemah dan tidak mampu mengenalnya. Itu sudah baru namanya mengenal Allah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kapan kita merasa tidak mampu mengenal Allah, itu sudah bagus, sudah itu, pas sudah itu sudah mengenal Allah namanya. Tapi kalau kita mengenal ma'rifat, apa kita saya sudah ma'rifat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, ada yang nambah lagi sakti katanya di akhir itu. Di mana itu saya dapat begitu tuh? Apalagi itu? Subhanallah. Orang aulia Allah salihin tidak mungkin malu menyebut ma'rifat itu. Mentok di hakikat sudah, syariah, tarikat, hakikah, udah gitu. Dan silahkan buka kitab-kitab tasawuf, paling syariat, tarikat, hakikat, nggak ada ma'rifat. Di Lombok saja yang noak-noak kalau sebedi baca kampung ma'rifat dibilang, nggak ada adabnya itu. Syariah, tarikat, hakikah. Ada doa dia ijazahkan al-Maghfurlah Maulana Syekh waktu di Hultah tahun berapa, itu bisa dilihat, ada sebarannya itu ada doa diijazahkan oleh al-Maghfurullah, Allahumma fahimni ilma syari'ati wat tariqati wal haqiqah, sampai di situ. Tidak ada lagi ma'rifah. Aulia Allah salihin malu menyebut ma'rifah, karena ma'rifah itu mengenal. Siapa kita kok mengenal Allah? Ini syariah sesuai dengan Islam, iman, ihsan, nggak ada lagi keempat. Kenapa lagi didatangkan empat? Itu sebabnya kenapa orang saleh, para wali dijuluki dengan al-arif billah. Al-arif billah bukan orang yang mengenal Allah, bukan. Yang mengenal apa makna dengan Allah, dengan izin Allah. Bukan yang mengenal Allah, tapi yang mengenal banyak sesuatu dengan izin Allah. Itu maksudnya bukan mengenal Allah. Mengenal apa? Mengenal manusia, mengenal gelas, mengenal ilmu, mengenal syariat, mengenal tarikat, mengenal hakikat dengan izin Allah. Makanya al-arif billah. Kalau bukan al-arif lillah atau al-arifullah, baru itu orang yang mengenal Allah. Tapi al-arif billah isyarat bahwa tidak mungkin mengenal Allah, tapi yang mungkin itu mengenal dengan Allah, mengenal dengan izin Allah, mengenal dengan ilmunya Allah, mengenal apa saja yang Allah kasih. Itu makna daripada al-arif billah. Allahu a'lam. Ada kertas di sini, kita baca. Ustaz, apa maksudnya jika kita mengenal diri sendiri berarti kita sudah mengenal Allah? Iya, maksudnya ayo berani, bisa nggak kenal diri sendiri? Sebenarnya ungkapan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya, itu sebenarnya teguran bahwa kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin mengenal diri sendiri. Maksudnya begini, ungkapan itu maksudnya begini. Jangan bicara mengenal Allah. Kamu kenal dirimu aja enggak? Kamu dirimu sendiri aja kamu tidak akan kenal. Gimana mau mengenal Allah? Itu maksudnya. Ada yang kenal berapa jumlah helai bulu hidungnya? Berapa helai rambutnya? Ada yang tahu berapa liter darahnya? Ada yang tahu berapa ada yang tahu bagaimana mukanya kalau nggak ada cermin? Coba nggak ada cermin, coba nggak ada kaca, ada yang bisa mengenal mukanya? Muka kita sendiri kita tidak tahu kalau nggak ada cermin. Mau sok-sok mengenal Allah? Ayo.
Banyak dalam diri kita yang kita tidak tahu dan mustahil kita tahu. Mustahil, sulit kita tahu. Ayo jujur saja. Kadang-kadang bahkan sering sekali orang lebih kenal kita daripada kita sendiri ya. Teman-teman kita di sekitar lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri kan. Jadi kita saja sulit mengenal diri sendiri. Mau mengenal Allah. Jadi ungkapan itu justru teguran dan peringatan kepada kita bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah karena tidak mungkin mengenal diri sendiri. Itu satu. Yang kedua bisa dimaknai secara umum. Seperti apa misalnya? Ya, barang siapa mengenal dirinya, maksudnya sadar diri hamba, maka dia akan sadar bahwa dia punya Tuhan, yaitu Allah. Barang siapa sadar dirinya lemah, maka dia akan sadar bahwa ada yang maha kuat, yaitu Allah. Orang yang melihat dirinya kuat dan lain sebagainya, itulah yang itu disebut lupa diri namanya. Itu juga bisa dimaknai seperti itu. Allahu a'lam. Dikatakan akhirat itu apa dia? Dikatakan akhirat itu abadi. Apakah sama dengan sifat Allah yaitu sifat abadi? Mohon penjelasannya antara abadinya akhirat dengan abadi. Akhirat itu tidak abadi. Akhirat tidak abadi. Akhirat itu akhirat tidak abadi. Tetapi akhirat itu diabadikan. Paham? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Halo, paham apa tidak? Akhirat tidak kekal. Akhirat itu dikekalkan. Kekal dan dikekalkan sama atau beda? Ya sudah, selesai sudah. Itulah jawaban. Sudah tahu bedanya sudah. Allah ada, kita tidak ada. Ini juga pertanyaan balik kepada yang bertanya. Kenapa kekalnya akhirat saja dipermasalahkan? Adanya kita kenapa nggak dipertanyakan? Paham? Allah ada, kita juga ada. Berarti sama dong kita dengan Allah. Kenapa itu nggak ditanya yuk? Kenapa yang jauh di akhirat ditanyakan? Kenapa akhirat ditanyakan kekal? Akhirat itu kekal. Ini banyak pertanyaan sebenarnya berulang kali. Surga itu kekal. Kan Allah kekal, berarti sama dong. Kenapa jauh-jauh nanya surga? Allah punya sifat wujud, kita juga wujud. Nggak ada kan kita? Kenapa nggak tanyakan itu wujudnya kita sama dengan wujudnya Allah? Kok itu terlewatkan gitu? Kok akhirat yang jauh entah kapan itu yang ditanyakan? Kan dari kemarin juga kita bahas karimnya Allah. Kita aziz, kita karim, kita juga khalik. Kita bilang kan Nabi Isa juga khalik. Jelas beda. Maka sifat wujud Allah, kita juga punya sifat wujud. Tapi wujudnya Allah itu ada, sedangkan wujudnya kita diadakan oleh Allah. Maka Allah kekal, murni kekalnya. Kalau kita dikekalkan oleh Allah. Coba nggak dikekalkan sama Allah, nggak kekal kita. Coba suatu ketika Allah cabut kekalnya itu, dimatikan sekali gitu, mati sudah. Jauh, jelas jauh bedanya kekalnya surga ataupun kekalnya yang lain, ataupun adanya kita dengan adanya makhluk, dengan adanya Allah, dan sejelas jauh berbeda. Subhanahu wa ta'ala, maha suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan segala keagungan, kebesaran. Maha suci dari apa? Dari semua yang disifatkan oleh manusia. Semua sifat-sifat manusia itu kekal kayak namanya, mau mulia, mau agung kayak namanya. Kan kita datang tamu, kita bilang tamu agung kan? Ayo, ada yang bertanya itu, Tuan Guru, apa bedanya agung tamu itu dengan agungnya Allah? Anda ada yang nanya? Karena sudah
paham sudah beda-beda. Itu hanya kesamaan sebutannya saja. Tapi jelas jauh-jauh berbeda. Maha suci Tuhanmu, Tuhan kebesaran dan kemuliaan, amma yasifun, dari semua sifat-sifat manusia itu, mau agung namanya, mau mulia namanya, mau kekal disebut, mau disebut apa saja, maha suci Allah dari semua itu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa obat dari hati yang selalu gelisah tanpa kita tahu penyebabnya dari rasa gelisah tersebut? Loh, Anda saja tidak tahu sebabnya. Saya tahu. Terus saya tahu gitu. Yang alami aja tidak tahu. Ya kalau bicara obat ya ini ngaji kesini obat insyaallah. Tetap datang malam Sabtu dan malam-malam yang lain ngaji semeton, maka insya Allah hilang rasa apa tadi itu, gelisahnya itu. Gimana hukumnya ketika khatib sudah khutbah, apa dibilangnya, terus kita terlambat datang dan melakukan salat sunnah Jum'ah. Yuk, ketika khatib sudah khutbah, sudah selesai khutbah, berarti sudah mau salat Jumat. Kenapa salat sunnah? Sudah khutbah, terus sudah mulai mungkin, tapi belum selesai. Terus kita terlambat datang dan melakukan salat sunnah Jumat. Ya, sunnah qabliyah maksudnya, atau tahiyat masjid, apa sajalah, boleh mana-mana. Tetap salat sunnah tapi jangan lama-lama. Ya. Nabi pernah khutbah, ada yang datang duduk, Nabi tegur, kenapa kamu tidak salat dulu 2 rakaat? Bangunlah. Dan salat 2 rakaat. Itu kemudian dalil itu dipakai oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bahwa walaupun khatib sudah mulai khutbah, datang sholat tahiyat masjid, jangan lama-lama, jangan baca 1 juz lah ya, kemudian mendengarkan khutbah. Allah Ta'ala.